Ya, pada akhirnya timnas Indonesia harus mengakui kemenangan daripada Irak dan harus ditaklukkan di Gelora Bung Karno dengan skor 2-0. Ya sebenarnya gue nggak expect dan gue nggak nyangka ternyata timnas Indonesia harus mengalami kekalahan seperti itu ya. Dan mungkin gue melihat beberapa faktor kenapa timnas Indonesia itu setelah babak kedua, bukan setelah babak kedua, semenjak babak kedua itu mengalami penurunan permainan. Yuk kita bahas dan ini jurnal gue. Ya, selamat datang di channelnya Mas Hero Jurnal dan kali ini gue akan membahas mungkin ya review pertandingan antara Indonesia melawan Irak kemarin tanggal 6 di Gelora Bung Karno dengan skor 2-0 World Cup Qualifiers zona Asia ronde kedua. Dan gue memang apa ya bisa dikatakan speechless gitu dengan apa yang dilakukan oleh timnas Indonesia sebenarnya dari babak pertama ya. Dari babak pertama sebenarnya kita melihat kualitas permainan Indonesia yang menurut gua ya ciamik, luar biasa, dominan, dan gua selalu bilang bahwa ini Indonesia bukannya saatnya lagi berbicara mental atau intensitas lagi, tapi gua berbicara bahwa Indonesia setelah beberapa kali ketemu lawan Irak gitu kan, baik itu di Piala Asia U23, Piala Asia gitu kan, World Cup Qualifiers gitu kan. Dan gue merasa bahwa ini timnas Indonesia harus udah menunjukkan kualitasnya gitu loh. Apalagi ditambah Tom Hai masuk ya kan. Nanti apalagi ada Bang Jai alias Jai Ijes gitu kan. Terus juga Calvin Verdong nanti gitu. Nah, ini gue melihat di starting line up babak pertama itu ada gue melihat di timnas senior ini ada perbedaan. Pertama adalah Shane Patinama dan Sandy Walsh itu dipasang di sisi kanan dan sisi kiri ya. Terus juga Justin Hubner itu di back ya, Jardi Amat itu di back juga, Rizky Ridho, Marcelino. Nah, ini Marcelino yang gue agak sedikit kaget ya. Ternyata dipasang di sayap kanan gitu. Nah, walaupun gue lihat di babak pertama sebenarnya Marcelino gue lihat nggak terlalu begitu nyaman di sayap kanan gitu, tapi it's okay, nggak masalah gitu karena ini kan komposisi baru gitu loh. Tapi selama 45 menit babak pertama timnas Indonesia melawan Irak, gue melihat dominasinya dan juga intensitas bermain dan kualitas. Ini yang gue ngerasa seneng gitu di babak pertama. Timnas Indonesia mampu menjaga tempo, bagaimana transisi penyerangan, bagaimana transisi bertahan. Gue kaget gitu, maksudnya wah gila ya timnas Indonesia sekarang udah keren gitu. Maksudnya berani mendominasi dalam 45 menit awal gitu loh. Jadi gue melihat Irak itu kadang-kadang kesulitan gitu ketika melakukan penyerangan ke sisi Indonesia gitu. Sedangkan Indonesia itu mampu menciptakan peluang atau ancaman itu sebanyak 3 kali ya. Itu good loh, bagus banget gitu loh. Sedangkan Irak hanya 1 kali ancaman ke gawang timnas Indonesia dan ada 1 gol ya, golnya Irak itu dianulir offside gitu loh. Dan gue bangga banget lihat di 45 menit pertama ini, dan gue ngerasa kayak wah ini kita berani deh, pede deh, ini bisa kok menang lawan Irak gitu kan. Nah setelah turun minum, nah ini kejutan yang dibuat oleh timnas Irak gitu kan. Gua mungkin ya harusnya pemain Indonesia tuh sadar ketika Irak itu tidak berani tampil dominan di babak pertama, harusnya timnas Indonesia harus sadar bahwa ini harusnya timnas Irak babak kedua bakal main press gitu, high press gitu. Dan ternyata benar. Setelah kick off babak kedua, timnas Irak itu melakukan high press gitu loh. Kalau bahasanya
setiap pemain timnas Indonesia itu pegang bola itu ditutup 2 sampai 3 pemain, ya. Mau dari sisi manapun, mau sisi kanan, sisi kiri, di tengah, dan pergerakan Tom Hai itu nggak terlalu bebas gitu, dan juga Nathan juga nggak terlalu bebas. Shane Patinama juga nggak terlalu sering overlapping, terus juga Sandy Walsh juga nggak terlalu overlapping. Nah, jadi memang gue ngelihat di babak kedua ya, di babak kedua itu timnas Indonesia sedikit kaget dan kebingungan, ini harus gimana nih? Karena timnas Irak udah mulai main high press gitu kan. Gue lupa tadi ngebahas di babak pertama, ternyata sebegitu pentingnya peran Tom Hai ya di jantung permainan daripada timnas Indonesia. Gue lihat visi bermainnya luar biasa. Timing pasnya oke, decision makingnya oke, ya. Kita lihat di sudut sempit aja gitu, di garis pertahanan Irak aja dia bisa passing ke Shane Patinama dan membuat ancaman. Itu luar biasa, luar biasa. Kita itu benar-benar penting ya punya pemain sekelas Tom Hai yang bisa membela timnas Indonesia. Kita beruntung banget gitu loh. Dia mau dinaturalisasi dan menjadi diasporanya timnas Indonesia. Dia bermain reguler juga di Asia Heerenveen gitu, di Eredivisie gitu, dan kabarnya memang nggak diperpanjang kontrak. Cuman gue belum tahu isunya kemana, karena memang belum ada isu yang beredar tentang Tom Hai akan dipindah kemana. Ya semoga klubnya jauh lebih baik daripada Asia Heerenveen dan dia bisa terus bermain reguler gitu. Nah, kembali lagi ke masa babak kedua gitu ya. Nah, akhirnya terjadilah hal yang tidak diinginkan oleh kita, yaitu Jordi Amat melakukan tackling di area kotak penalti, dan yang gua agak surprise dan kaget, kenapa dia harus dapat kartu merah? Itu yang jadi pertanyaan gua gitu. Kok dia dapat kartu merah gitu? Harusnya kan, dan selama pertandingan sebenarnya Jordi Amat nggak melakukan nggak melakukan ancaman ke beberapa pemain yang begitu bahaya gitu kan. Tapi gue melihat kok ini Jordi Amat langsung dikasih kartu merah. Tapi ya entah apapun itu keputusannya, menurut gue inilah decision making yang salah oleh Jordi Amat, dan akhirnya itu menjadi fatal dan membuat timnas Indonesia itu menjadi drop gitu loh ya. Nah setelah itu mulai deh kehilangan satu pemain, permainan timnas Indonesia mulai buyar, dan pada akhirnya Hernando membuat kesalahan gitu loh. Tapi ini disclaimer bagi kalian, gue titip pesan gitu sama netizen Indonesia, gue berharap jangan terlalu, atau jangan bilang terlalu ya, jangan sampai membuat jatuh mental timnas Indonesia, apalagi harus membuat ujaran yang begitu parah kepada Hernando gitu. Karena ya balik lagi, ini it takes time ya, ini perlu waktu gitu, dan kesalahan ini tuh memang kesalahan ketika pertandingan itu menurut gua. Ya gua nggak nyangka juga Hernando bisa membuat seperti itu mungkin karena ya baik lagi mungkin nervous, kebingungan, karena area pertahanan ini selalu buyar gitu ya. Ya gue merasa bahwa ini Hernando ini jangan sampai harus dijatuhkan oleh netizen kita gitu loh, karena dia butuh spirit, karena kita belum punya kiper yang mumpuni selain Hernando pada saat ini gitu, dan harus diberi semangat dan suntikan semangat terus. Dan gue yakin ini pasti Hernando mentalnya jatuh ya, dan kita harus berani bangkit, membuat dorongan ke Hernando supaya Hernando jangan traumatik gitu terhadap nanti pertandingan menghadapi Filipina gitu. Nah makanya gue selalu bilang bahwa kita butuh seorang Martin Paes tuh ya. Makanya kenapa sampai detik ini PSSI masih terus mengejar gitu ya, bagaimana caranya supaya Martin Paes itu bisa main di timnas Indonesia. Dan kalau kita punya kiper berkelas juga, gue yakin dengan segudang pengalaman Martin Paes, gawang kita itu akan jauh lebih dominan dan sepadan untuk menghadapi tim-tim besar seperti Irak dan lain-lainnya gitu loh. Dan ya itulah pesan buat netizen, jangan terlalu membuli lah soal Hernando gitu Kak. Kita harus mampu membangkitkan lagi semangat daripada Hernando gitu. Nah
Jadi yang gue lihat setelah babak kedua, ini ada 3 faktor yang membuat gue kayak ini timnas Indonesia harus membuat sebuah apa ya, perbaikan gitu untuk tim nasional ke depannya gitu dan pertandingan-pertandingan selanjutnya. Ya mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi gitu ya. Satu, yang pertama adalah ini kayaknya kesalahan daripada jadwal timnas bermain. Gue lihat di babak kedua itu yang paling signifikan gue lihat adalah seorangnya Tom Hai dan juga Nathan Joaon ya. Mereka kayaknya kurang nyaman dengan suhu bermain di jam 4 sore gitu ya, karena ya kalau bagi pemain-pemain luar jam 4 sore itu kan dia punya cuaca itu nggak terlalu panas gitu, sedangkan timnas Indonesia apalagi bermain di Indonesia gitu kan, jam 4 sore itu bagi mereka masih panas gitu. Mungkin maksudnya baik, pengen ada jam istirahat yang lebih panjang ketika bermain malam, apalagi dibanding bermain malam gitu loh. Cuman kalau berbicara seperti pengalaman kemarin gitu ya, ini mau gak mau timnas Indonesia itu harus menyesuaikan suhu dulu gitu loh. Gue lihat tim Tomaha itu di babak pertama aja main udah mukanya langsung merah gitu kan. Nathan Joaon pun sama mainnya mukanya langsung merah gitu. Jadi ini yang menurut gua harus menjadi perhatian khusus untuk bermain di jam segitu gitu. Karena it takes time, butuh waktu yang sangat panjang untuk bisa penyesuaian terhadap tubuh. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah gua melihat dari segi kualitasnya Jordi Amat. Menurut gua Jordi Amat udah mulai menurun banget ya. Jordi Amat menurut gua selepas dia membuat kartu merah gitu ya untuk timnas Indonesia, tapi dari segi permainan sebenarnya dari permainannya nggak dibilang bagus-bagus amat, nggak dibilang jelek-jelek amat, tapi performanya itu yang mulai menurun. Nah, apakah ini faktor dari dia main di Malaysia, main di Asia Tenggara yang notabene Asia Tenggara itu bermain temponya itu tempo lambat gitu, bukan tempo cepat gitu loh. Nah, ini apakah berpengaruh atau enggak? Dan ini harus mesti menjadi evaluasi bagi pemain-pemain diaspora lainnya untuk jangan sampai pemain-pemain diaspora ini bisa bermain di Asia Tenggara dulu gitu. Kecuali ya kalau kayak Liga Jepang ya masih is oke lah gitu. Karena kan kalau J-League itu J-League K-League gitu itu menurut gua masih kayak ya another level di atas liga-liga lain di Asia gitu loh. Tapi kalau untuk bermain di Malaysia, Thailand, menurut gua ini yang menjadi apa ya? Yang menjadi masalah gitu. Karena gua melihat ini Jordi Amat tuh lambat banget gitu. Apakah karena kebiasaan dia bermain di JDT ini berpengaruh gitu terhadap permainan Jordi Amat? Nah, ini yang menjadi pertanyaan bagi gua gitu. Karena ya itu yang gua lihat, Jordi Amat bermain temponya tuh lambat banget gitu. Beda dengan Rizky Ridho gitu yang dia udah caps bermainnya udah banyak dengan timnas dan dia bisa bisa menyesuaikan dengan lawan-lawan yang ada gitu, apalagi lawan Irak gitu. Dan menurut gue yang paling konsisten di pertandingan kemarin adalah seorang Rizky Ridho sih, menurut gue ya, gitu loh. Nah, yang ketiga adalah faktor error daripada timnas Indonesia. Ini harus ditanggulangi. Error ini yang menurut gue yang menjadikan timnas Indonesia kemarin itu performanya turun ya. Jadi ini yang harus menjadi perhatian khusus. Oh ya, bukan hanya error aja, tapi finishing ya. Error ini harus ditanggulangi dan harus bisa diantisipasi dan harus bisa menjadi evaluasi juga bagi timnas Indonesia untuk supaya bisa lebih fokus lagi terhadap membaca permainan atau pertandingan tersebut gitu loh. Karena ketika high press dilakukan gitu ya oleh timnas Irak, ya kita kelabakan dan kaget gitu. Apalagi Jordi Amat bisa sampai kartu merah ya. Dan selain error juga ya, selain error menurut gua adalah dari finishing gitu loh. Gue agak gak dibilang kesel ya, itu wajar aja karena naluri timnas gitu. Karena harusnya Rafael Struijk itu harus udah bisa passing ke Shane Patinama dan bisa cetak gol kita. Cuman kan balik lagi, namanya striker, naluri striker kan ingin target utamanya adalah mencetak gol gitu. Jadi ya itu udah naluri striker, nggak bisa disalahin juga. Dan menurut gue ini bisa menjadi evaluasi karena
Ya, timnas Indonesia itu kekurangan striker, jujur aja. Eh, Kalau bicara siapa striker yang bagus di Indonesia, yang kalau menurut gue pribadi ya, Ramadan Sananta mungkin atau Dimas Derajat itu memang skillful ya. Ramadan Sananta itu memang murni target man, tapi kalau bisa versatile di area penyerangan menurut gue itu Rafael Struijk. Makanya kenapa Rafael Struijk itu selalu dijadikan pilihan utama. Selain bisa false nine, dia bisa mantuin bola, dia bisa nembok gitu kan, bisa bisa duel dengan back-back lawan gitu kan, dan dia bermain tuh bisa mencari celah gitu dan membuka ruang untuk pemain-pemain lain ya. Jadi memang pemain sekelas Rafael Struijk itu adalah mengandalkan kecerdasan. Cuman yang jadi pertanyaan, apakah rekan-rekan yang lain itu ngeh atau enggak, kan gitu yang jadi pertanyaannya. Nah makanya kita butuh banget striker yang mumpuni, yang punya kualitas, yang bisa menjadi mesin gol lah untuk timnas Indonesia dan bisa menjadi faktor pendukung untuk timnas Indonesia. Nah, ya mungkin itulah beberapa faktor kekalahan timnas Indonesia, dan ini mudah-mudahan bisa dievaluasi ya di pertandingan selanjutnya melawan Filipina. Semoga kesalahan-kesalahan yang terjadi itu tidak terulang lagi, dan kemungkinan besar Jordi Amat itu tidak dimainkan ya. Dan kemungkinan besar di pertandingan melawan Filipina, Bang Jai alias Jai Itzes, terus Calvin Verdong itu udah bisa bermain, dan Martin Paes belum bisa ya. Jadi ya inilah, ini akan menjadi pengaruh yang sangat besar, bisa membawa dampak yang sangat besar juga untuk timnas Indonesia. Oke. Ya mungkin segitu aja video dari gua, dan ingat pesan dari gua, jangan terlalu membuli Hernando. Kita harus bangkitkan lagi semangatnya, kita harus naikin mentalnya, karena ya tugas kita sebagai supporter timnas Indonesia seperti itu gitu. Jadi jangan sampai terlalu menghujam seorang Hernando terlalu dalam gitu. Jadi kita perlu meningkatkan lagi semangatnya. Oke. Kita dukung terus timnas Indonesia, dan gua harap lawan Filipina harus bisa lebih maksimal, kurangi dan tutup kesalahan pada saat melawan Irak. Oke, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih yang udah nonton. Ini akan menjadi, kalau lu like, lu subscribe, itu tuh apa ya, support dan dukungan gue untuk selalu semangat bikin video buat kalian. Dan jangan lupa untuk follow sosial media kita, baik itu Instagram maupun TikTok juga di Marcelo Jurnal 10. Oke, terima kasih. See you next time.